Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di ngobrol lagi. Kadang-kadang ya, mungkin di sela-sela waktu ini kita ngobrol tentang terobosan. Kalau kemarin kita bicara tentang jalan putu, nah kali ini kita bicara tentang terobosan. Nah, terobosan apa? Ya, terobosan itu otomatis suatu jalan yang tidak biasa, jalan yang lebih singkat, jalan yang lebih cepat, tapi juga mungkin karena terobosan ya, ini merupakan jalan yang persiapannya juga cepat. Tapi bukan berarti terobosan ini jalan yang asal-asalan ya. Terobosan tetap kita persiapkan. Jadi terobosan itu biasa dilakukan di dalam dunia usaha. Kalau dunia usaha itu memang penuh dengan terobosan-terobosan atau inovasi-inovasi, pemikiran-pemikiran yang berbagai macam hal dilakukan, tentu saja yang halal ya. Untuk apa? Untuk memperkuat usaha kita. Karena kalau kita udah di zona nyaman, kita mungkin nanti akan terlena dengan fenomena atau selera pasar. Jadi kalau kita yang kita miliki itu merasa sudah baik, sudah bagus, pasti banyak orang yang suka. Di dalam dunia usaha ada yang dilakukan baik oleh pesaing kita ataupun oleh diri kita sendiri. Kalau tidak, nanti kita ketinggalan. Untuk melakukan suatu terobosan itu dibutuhkan 3 hal. Menurut saya ada 3 hal untuk melakukan terobosan. Yang pertama, kita sudah bersinergi belum dengan ekosistem kita di lingkar sekitar bisnis kita, misalnya dengan pelanggan kita menjalin hubungan yang baik, silaturahmi yang baik, sekedar kata say hello, buat apa Bu, kemudian kita tanyakan gimana dan sebagainya. Yang jelas ini ada ikatan emosional. Butuh yang seperti apa Bu? Seperti ini atau yang seperti ini atau yang seperti ini, atau yang saya belum tahu kebutuhan itu seperti apa, nanti akan saya pesan. Ini menjalin hubungan dengan pelanggan. Nah, juga kita menjalin hubungan dengan supplier. Kita bersinergi dengan supplier untuk diberitahu juga update tentang barang-barang yang sedang tren, apa sebenarnya yang diinginkan oleh pelanggan, walaupun hanya baru mendapatkan barang yang seperti ini, tapi sebenarnya apa ada pilihan yang lain lagi, oh yang seperti ini. Nah, ini artinya kita mendapatkan masukan. Kemudian kita bangun hubungan dengan supplier. Supplier adalah pemasok barang-barang yang kita butuhkan atau yang kita jual. Mereka akan kalau kita ada info-info yang baru, kita langsung berhubungan dengan supplier. Barang seperti ini ada enggak? Kalau tidak ada, supaya juga untuk masukan supplier agar
diadakan karena kita butuh barang-barang seperti itu. Kemudian mungkin kita juga butuh informasi, ada yang barang-barang baru yang sedang tren, yang sedang laris manis di lokasi-lokasi lain barangkali. Nah, ini kita berhubungan juga dengan supplier. Bahkan kita bermitra baik atau bersinergi dengan pesaing kita. Ya, walaupun pesaing kita saling bersaing sehat, tapi kita layaknya bermitra. Bukan bermitra, tapi berhubungan baik. Sehingga mungkin kita bisa ngomong-ngomong tentang bagaimana tren bisnis kita, bisnis seperti ini, atau kita mungkin kalau kertas sedang naik nih, tempat cocoknya dijual berapa ya per lembarnya, juga mungkin dengan tenaga kita, mereka loyo enggak atau mungkin juga punya info-info, tenaga kita juga dimintai pendapat untuk tren-tren yang sedang ada. Kemudian yang kedua mungkin tetap tingkatkan produktivitas usaha ya, melakukan meningkatkan kualitas mungkin dengan varian-varian walaupun sama bentuknya, tetapi kita modifikasi. Sebenarnya sama, masih kita menggunakan bahan yang sama, menggunakan pelayanan yang sama, mungkin ini untuk bahan makanan ya dan sebagainya, tetapi sekali-kali kita kasihkan wajah yang beda, varian rasa mungkin, varian warna, kita tingkatkan terus, kita olah terus, baik skill kita maupun lapak kita mungkin ya. Nah, yang berikutnya mungkin kita juga meningkatkan seperti studi ya, studi ke hal yang sama untuk produk yang sama, tetapi kita perlu studi banding. Kalau sekarang tidak studi banding, mungkin searching kalau tidak harus pergi dan sebagainya. Sebenarnya ada tren-tren yang seperti apa sih ya yang bisa dilakukan. Jadi selalu update, selalu meningkatkan diri, supaya apa? Supaya kita tidak ditinggal. Jadi kalau kita bermental mau ya syukur, nggak mau ya sudah, banyak yang mau, enggak, jangan begitu, jangan menantang kepada pelanggan bahwa ya kalau mau begini, kalau nggak mau ya ke lain yang lainnya aja. Pasti mereka lain, karena mereka itu bukan mau hutang atau bukan mau minta, tetapi mau beli. Ketika mau beli, mereka tidak nyaman, mereka tidak ngeh dan sebagainya, ya tentu mereka akan membeli di tempat yang lain. Dan kita yang butuh mereka, bukan mereka yang butuh kita. Karena kita setiap hari mempunyai target agar barang kita itu dibeli. Justru dalam rangka peningkatan target inilah kita berbagai hal kita lakukan. Nah, yang halal ya, supaya memang kadang kita mandek ya, pikiran juga mandek, kita buntu. Kemarin saya menyampaikan jangan buntu. Penjualan juga stagnan itu berhenti di suatu titik, dia nggak bisa naik lagi, nggak ada progres lagi, itu namanya stagnan. Ya mungkin yang menyebabkan stagnan yang pertama mungkin modal kali ya. Bagaimanapun kalau pelaku usaha itu tetap enggak bisa lepas dari modal. Jadi
kalau barang-barang kita tetap ajak seperti itu, nggak ada varian-varian lagi. Karena apa? Karena kalau kita mau pulaan lagi, kita nggak punya modal. Nah, bagaimana supaya kita mendapatkan modal segar? Utang kali ya. Nah, saya nggak menyarankan untuk utang ya. Jadi cobalah di split itu begini. Jadi kita kalau biasanya stok barang agak banyak, supaya kita bisa melakukan modifikasi, mungkin stoknya kita kurangi aja. Kita tambah varian-varian yang lagi tren, sehingga kita tetap update gitu. Nah, tapi sih kita split sedikit-sedikit supaya rata, tetapi ada. Nah, kalau memang keuangan kita ada memungkinkan, atau kita perhitungkan bisa mengambil modal segar lagi dengan meminjam, tetapi kita udah yakin bener ini barang tarik. Ini kan pertama harus kita coba-coba dulu. Kalau pertama langsung kita kasih modal yang banyak untuk sesuatu yang belum kita ketahui prospeknya, ya kita kerepotan dalam tadinya kepengen up, malah nanti nyungsep ya, karena kita udah dilebarkan tadi. Kemudian yang menyebabkan stagnan mungkin kita jenuh kadang. Jadi suasana hati kita itu jenuh. Nah, ini kita segarkan. Atau kalau kita punya karyawan, justru karyawan itu nggak sesuai bidangnya. Jadi mereka kalau nggak sesuai itu kan kerasa, artinya nggak ada gairah melayani atau membuat suatu produk kita itu menjadi naik itu, dia ngalir aja. Nah, kalau orang ngalir aja itu ini ya susah, ini membuat kita stuck, atau artinya kita di tempat itu nggak ada progres. Kemudian mungkin produk terlalu biasa kali ya, jadi kita tuh nggak nyadar kalau kita merasa barang kita itu udah bagus, rasanya enak, kemudian kita pokoknya sudah menggunakan barang-barang yang berkualitas, tapi sebenarnya itu biasa aja. Karena secara fisik, secara ini banyak dijumpai di pedagang-pedagang lain. Kalau kita sudah merasa berpuas diri dengan apa yang ada yang kita jual, ini kita nggak sadar bahwa orang lain sudah kepincut ke hal-hal yang lain. Kita tahunya loh kok penjualan sepi, mungkin ini sedang pilot kali ya, sedang gagal panen, atau kita mencari pemberat-pemberat dengan kita semua ekonomi sedang sulit, dan justru kita terobosan tadi digunakan ketika orang-orang merasa sulit, tapi kita up. Nah, kemudian mungkin kita malah nggak fokus. Jadi karena kita ada kegiatan lain, atau kita mencoba bisnis yang lain, bisnis yang telah jadi yang kita miliki itu malah nggak fokus, atau pecah gitu pikiran kita, sehingga kita melupakan yang sudah kita miliki ini. Artinya kita nggak fokus, kita nggak perhatian apa yang terjadi, perkembangan apa yang ada di bisnis kita. Kemudian mungkin ya butuh sabar kali ya, perlu sabar sih untuk hal yang stuck lagi, butuh pemikiran, butuh ini, kita nggak usah panik, sabar. Mungkin juga operasional kita lemah kali ya, jadi pembukuan kita, kemudian sehingga yang laku itu yang mana itu kita nggak tahu, karena kita nggak memperhatikan. Harusnya diperhatikan, barang A, B, C, D ini yang
tarik, kemudian ini yang kurang tarik tapi masih dicari orang. Nah ini pemilahan barang-barang ini merupakan bagian dari manajemen atau bagian dari operasional kita, pemerhatian kita terhadap supaya barang itu sedang nongkrok aja di tempatnya atau sudah berganti-ganti stok tersebut. Nah, begitu ya. Jadi kita kali ini bicara tentang stagnan dan terobosan. Ini satu hal yang memang kenapa kita membuat terobosan-terobosan supaya kita tidak stagnan di suatu tempat. Stagnan itu belum rugi ya. Jadi stagnan itu masih stabil tetapi tidak ada peningkatan. Ini namanya stagnan. Masih aman sih. Tapi kalau dibiarkan terus-menerus, ya nanti akan jatuh atau kalau kita jatuh sudah susah untuk membangunnya. Oke, begitu saja. Mohon maaf apa yang saya sampaikan. Terima kasih official Ragil menemani saya